Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pengembangan sistem informasi. Siklus hidup pengembangan sistem atau sistem hidup sistem dalam rekayasa serta rekayasa perangkat lunak ialah proses pembuatan serta pengubahan sistem serta model metodologi yang digunakan untuk dapat mengembangkan sistem tersebut. SLDC juga ialah pola yang diambil untuk mengembangkan suatu sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap. A. Rencana. Fase perencanaan merupakan tahapan pertama di mana harus memahami alasan utama tujuan dibangunnya sistem. B. Analisis. Fase analisis adalah tahap kedua di mana terjadinya proses investigasi atau penyelidikan terhadap sistem yang sedang dikerjakan dengan dengan tujuan mengetahui bagaimana pengguna menggunakannya, bagaimana sistem bekerja, dan berapa lama sistem dapat digunakan oleh pengguna. C. Desain. Fase perencanaan merupakan tahapan kerja di mana perancangan yang menentukan kerja sistem mulai dilakukan seperti desain arsitektur, interface, desain program, membuat sistem pada database, dan spesifikasi file. D. Implementasi. Fase implementasi adalah tahap yang dimana rancangan dari segala tahap sebelumnya diimplementasikan dan dilakukan percobaan pengujian pada sistem, rencana dukungan sistem, dan juga reinstalasi sistem. C. Uji coba. Fase pemeliharaan merupakan tahapan kelima di mana biasanya dilakukan oleh user atau admin yang dituju untuk menjaga sistem untuk tetap dapat beroperasi secara baik dan tetap menjamin bahwa sistem dapat terus berfungsi secara optimal dan normal. Terdapat 3 jenis metode siklus hidup sistem yang paling sering digunakan, yaitu siklus hidup tradisional, siklus hidup menggunakan prototyping, siklus hidup orientasi objek. Tahap-tahap SLDC berikut ini tahapnya. Tahap perencanaan. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem informasi. Usulan perubahan sistem dan internal biasanya berisi dikarenakan adanya permasalahan yang dihadapi sistem, pembuatan order yang sering terlambat, dan laporan yang tidak up-to-date. Penyempurnaan terhadap sistem yang ada seperti efisiensi atau kontrol keputusannya manajemen. Kerangka acuan kerja. Setelah mendapatkan persetujuan dari manajemen, selanjutnya akan dibentuk tim yang terkait untuk menyusun kerangka acuan kerja yang menjangkut latar belakang, maksud serta tujuan, sasaran proyek, luaran lingkup pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, prioritas pekerjaan, penunjukan tim pelaksanaan, penilaian kelayakan proyek, kelayakan operasional, kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, tahapan analisis, mengidentifikasi masalah, memahami kerja sistem yang ada, menganalisis sistem, membuat laporan. Pihak yang terlibat perkembangan sistem berikut ini pihak-pihaknya. Manajemen memberikan dukungan dan dorongan untuk proyek perkembangan. Akuntan sebagai pemeriksa, SID sebagai komit pelaksanaan sistem informasi, mendesain, mengawasi, serta menguji. Mengelola siklus hidup pengembangan sistem strategi sistem, variasi proyek, pengembangan di dalam perusahaan, paket komersial, pemeliharaan dan dukungan. Partisipasi dalam pengembangan sistem ada 3, yaitu profesional. Sistem adalah analisis sistem, desainer sistem, dan pemrogram. Pengguna akhir adalah orang-orang yang akan menggunakan sistem yang dibangun. Ketiga, pemegang kepentingan adalah individu yang berada di dalam atau di luar perusahaan yang berhubungan dengan sistem tersebut. Berikut penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.